Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Faruk, Almira, Naradita, Calvin, dan Dinova akan menjelaskan mengenai Enterprise Information System. Yang akan kami bahas dalam video ini adalah pertama, konsep teknologi Enterprise Information System atau EIS. Yang kedua, bagaimana EIS dapat mendukung DSS. Dan yang ketiga adalah contoh penerapan EIS dalam konteks DSS. Apa itu Enterprise Information System? Enterprise Information System adalah sebuah sistem komputer yang terintegrasi dari beberapa sistem informasi yang saling berkaitan dalam sebuah enterprise. EIS sendiri bertujuan untuk menghasilkan informasi yang tentunya bermanfaat bagi sebuah enterprise dalam menjalankan proses bisnisnya. Dan EIS tidak terbatas hanya untuk manajemen eksekutif, tetapi juga untuk middle dan low level management. Berikut ini adalah kemampuan dari EIS. Yang pertama adalah drill down path. Jadi EIS harus bisa mengakses informasi dari informasi paling puncak ke informasi-informasi pendukung yang ada di bawahnya untuk menjamin kelengkapan dari informasi yang akan dipakai. Lalu yang kedua adalah critical success. Jadi faktor informasi yang ditampilkan oleh EIS harus merupakan informasi yang berkaitan dengan critical success factor. Nah, diantaranya ada informasi strategis, manajerial, dan operasional, sumber daya, serta informasi-informasi yang bisa dimonitor. Lalu yang ketiga adalah status access. Jadi laporan yang diberikan itu harus merupakan data yang terbaru. Lalu yang keempat adalah analisis. Jadi EIS harus dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan analisis. Nah, ini bisa dalam bentuk fungsi analisis built-in atau terintegrasi dengan DSS atau analisis oleh agen intelligence. Lalu yang kelima adalah navigasi informasi. Jadi karena ada banyak data, ini harus bisa dianalisa dengan navigasi yang jelas dan mudah. Lalu yang keenam itu ada audio dan visual. Jadi penggunaan multimedia ini sangat diperlukan untuk mendukung informasi yang diberikan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah komunikasi. Jadi EIS harus dilengkapi dengan media komunikasi lain, contohnya adalah email, newsgroup, atau voicemail, atau yang lainnya. Lalu, mengapa sebuah enterprise membutuhkan EIS? Nah, di sini ada 5 poin mengapa sebuah enterprise penting untuk memiliki EIS. Yang pertama ada convergence, di mana EIS merupakan informasi yang terpusat dengan standar-standar tertentu. Lalu ada time efficiency, di mana EIS membantu meminimalisir waktu yang dibutuhkan seorang karyawan untuk mengakses informasi-informasi dalam sebuah enterprise. Lalu ada integrated, di mana data dari seluruh unit enterprise ini terintegrasi dalam satu sistem. Lalu ada change management, di mana EIS memfasilitasi segala perubahan dalam setiap aspek enterprise. Dan terakhir ada conformable, yaitu selaras, di mana informasi yang diberikan oleh EIS ini sesuai dengan kebutuhan manajemen-manajemen. Contohnya untuk top level management dengan low level management tentunya membutuhkan informasi yang cukup berbeda, di mana misalnya top level management hanya membutuhkan summary dari suatu data untuk biasanya untuk mendapatkan decision tertentu. Sedangkan untuk low level management mungkin membutuhkan data-data yang lebih rinci untuk membantu operasional proses bisnis ke depannya. Selanjutnya adalah bagaimana EIS dapat mendukung DSS. Menurut buku Decision Support System and Intelligence System, proses pengambilan keputusan eksekutif dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah tahap pengumpulan dan analisa data, sedangkan tahap kedua adalah tahap penentuan keputusan yang harus diambil. Di tahap pertama, data dikumpulkan dari sumber eksternal dan internal, kemudian dianalisa untuk ditentukan masalah apa yang ada dan yang ingin diselesaikan. Kemudian di fase kedua, eksekutif harus menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dalam hal ini, Enterprise Information System mendukung fase pertama dalam pengambilan keputusan eksekutif, di mana Enterprise Information System dapat melakukan pengumpulan dan analisa data dengan efektif dan efisien. Kemudian, di tahap kedua, umumnya digunakan Decision Support System. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan, eksekutif seringkali berada dalam lingkungan yang tidak pasti dan membutuhkan analisa what if atau goal seeking atau simulasi atau yang lain sebagainya. Nah, input dari DSS yang digunakan di fase 2 ini dapat berasal dari output Enterprise Information System yang ada di fase pertama. Untuk
Enterprise Information System sendiri itu terdiri dari 3 jenis, ada Enterprise Resource Planning atau ERP, lalu ada Customer Relationship Management atau CRM, dan yang terakhir Supply Chain Management atau SCM. Nah, untuk Enterprise Resource Planning sendiri, contoh pengimplementasiannya itu adalah mengintegrasikan sistem transaksi yang berulang untuk dijadikan resource data dalam penerapan DSS. Sedangkan untuk Customer Relationship Management, peran yang dilakukan oleh teknologi ini yaitu mengidentifikasi pengelompokan customer dengan pendekatan produk atau layanan yang cocok bagi customer, sehingga nantinya enterprise atau perusahaan dapat memberikan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau customer. Dan yang terakhir untuk supply chain management, peran yang dilakukan oleh teknologi ini yaitu teknologi ini dapat mengoptimisasi proses manufaktur, penjadwalan, manajemen inventory, dan pengadaan di dalam enterprise. Sehingga dalam konteks DSS ini, Enterprise Information System biasanya mendukung proses decision making pada tahap design dan implementation. Selanjutnya adalah terkait contoh bagaimana AIS dan DSS yang diintegrasikan dalam sebuah perusahaan farmasi. Dilihat di diagram, dimulai dari data penjualan obat pada suatu hari bisa direcord dan diarsipkan dalam sistem AIS perusahaan. Lalu kemudian product manager akan mendownload data tersebut yang kemudian akan diubah ke dalam sebuah spreadsheet DSS. Nah, dari spreadsheet tersebut kemudian dapat dibuat sebuah model untuk memprediksi bagaimana penjualan produk perusahaan hingga akhir bulan. Nah, model ini kemudian akan dimasukkan ke dalam sistem AIS perusahaan lagi, yang kemudian di situ akan tergabung dengan external information seperti berita, tren masyarakat, dan seterusnya, yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi executive manager dalam menentukan strategi penjualan produk selanjutnya. Di sini dapat dilihat bagaimana AIS yang dapat diintegrasikan ke dalam sebuah sistem DSS juga dalam sebuah perusahaan. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.